Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan memaparkan materi yang berjudul uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset epidemiologi Ibu Haryati Lestari SKMMKes yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat memaparkan materi ini. Adapun anggota kelompok 6 ada Siti Nur Selvinawati, Ucin Daryani, Ulan, Wade Liskanora Aurin, saya sendiri, dan Wade Siti Nurmulya. Baik, selanjutnya kepada pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materi kelompok 6. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian uji validitas. Di mana validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur atau kuesioner itu valid atau tidak valid. Suatu instrumen penelitian yang telah dinyatakan valid memiliki makna instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang akan diukur. Indikator sebuah kuesioner bisa diungkapkan valid adalah ketika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nah, R tabel adalah nilai kritis yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan nilai R hitung. Nah, bisa dilihat pada tabel di samping itu merupakan nilai tabel R hitung. Nilai R tabel ditentukan berdasarkan tingkat signifikan alfa dan derajat kebebasan. Kemudian nilai R hitung adalah nilai yang dihitung dari data yang sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk membandingkan dengan nilai R tabel untuk menentukan apakah perbedaan antara kedua kelompok data tersebut signifikan secara statistik. Kemudian jenis validitas instrumen. Di sini ada beberapa jenis validitas instrumen, di mana yang pertama itu validitas isi. Validitas isi adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner, tes, atau alat penilaian mampu mengukur konsep yang dimaksud dengan akurat dan konsisten. Kemudian yang kedua, validitas kriteria. Validitas kriteria ini merupakan jenis validitas yang berfokus dengan membandingkan instrumen yang dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan nilainya. Hasil uji antara instrumen dan kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Kemudian yang ketiga, validitas konstruk, di mana validitas konstruk ini merupakan jenis validitas yang berfokus sejauh mana alat ukur mampu menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Nah, jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pertanyaan ataupun pernyataan itu telah sesuai, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya rancangan uji validitas. Di sini yang pertama itu membuat instrumen. Jadi kita membuat kuesioner dengan beberapa pertanyaan, kemudian kita melakukan uji coba instrumen. Setelah kita membuat pertanyaan, kita lakukan uji coba itu sesuai dengan karakteristik apa yang akan kita teliti. Nah, setelah itu kita melakukan analisis statistik. Kemudian yang keempat, kita melakukan uji validitas. Jadi setelah kita membuat instrumen, setelah kita melakukan uji coba, kita melakukan uji validitas untuk melihat apakah pertanyaan kita itu valid atau tidak valid. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, jika masih ada pertanyaan yang belum valid, kita melakukan revisi instrumen. Setelah itu kita melakukan uji validitas lanjutan. Selanjutnya kita masuk pada reliabilitas, di mana menurut Sugiharto dan Sitanjuk pada tahun 2006, reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.
Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Kemudian, rancangan uji reliabilitas. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang konsisten ketika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama. Di sini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan tes ulang, pendekatan bentuk paralel, dan pendekatan konsistensi internal. Metode yang umum digunakan dalam uji reliabilitas adalah konsistensi internal dengan teknik yang sering digunakan adalah koefisien Converge alpha. Jenis uji ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0. Rentang nilai dari alpha Cronbach adalah alpha lebih kecil dari 0,50 reliabilitas rendah, 0,50 lebih kecil dari alpha lebih kecil dari 0,70 maka disebut reliabilitas moderat. Kemudian alpha lebih kecil dari 0,70 maka reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Kemudian alpha lebih besar dari 0,80 maka reliabilitas kuat. Kemudian alpha lebih besar dari 0,90 maka disebut reliabilitas sempurna. Selanjutnya, suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai daripada alpha Cronbach lebih besar dari 0,60, maka dari itu kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah apabila nilai Converge alpha lebih besar dari 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan atau reliabel. Apabila nilai Converge alpha lebih kecil dari 0,60, maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat diandalkan atau tidak reliabel. Selanjutnya, ketika uji validitas tidak valid, apa yang akan kita lakukan jika pada saat kita melakukan uji validitas dan pertanyaan kita itu tidak valid? Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan itu. Yang pertama, mengubah atau merevisi isi instrumen dan diujikan kembali. Kemudian kita juga bisa menghapus pertanyaan yang tidak valid tersebut. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan praktek uji validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Jadi yang pertama-tama kita harus melakukan input data terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan input data dengan 8 pertanyaan dan 30 responden. Langsung saja, sebelum kita melakukan uji validitas, kita membuat variabel baru terlebih dahulu, di mana isi dari variabel baru ini untuk menjumlahkan total seluruh dari pertanyaan, yaitu pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Nah, langsung saja di sini kita pilih transform, pilih compute variable. Nah, di target variabel ini kita memberi nama total. Selanjutnya kita memindahkan 8 pertanyaan P1 sampai P8 ini ke dalam kolom numeric expression. Baik, kemudian kita tekan OK. Nah, oke, langsung saja setelah itu kita tekan Analyze, pilih Correlation, tekan Bivariate. Jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Kita akan memindahkan pertanyaan 1 sampai total ke kolom variabel. Kemudian kita mencentang person dan toilet.
Kemudian kita tekan OK. Nah, jadi untuk outputnya sudah muncul. Jadi untuk melihat suatu variabel itu valid atau tidak, kita harus membutuhkan yang namanya Rtable. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Rtable-nya, itu seperti ini. Karena kita menggunakan 30 responden dengan tingkat kepercayaan 5%, maka kita mengambil nilai 0,361 seperti yang terlihat pada layar, 0,361. Nah, jadi dikatakan valid atau tidaknya jika R hitung itu lebih besar daripada Rtable, itu dikatakan valid. Nah, apabila R hitung itu lebih kecil daripada Rtable, maka pertanyaan dari variabel itu tidak valid. Nah, untuk melihat itu kita lihatnya di person correlation. Nah, di sini kan ada 0,5168. Nah, sedangkan untuk R hitungnya kan 0,5168, sedangkan R tabelnya kita tadi itu 0,361. Mengapa 0,361? Karena responden di sini adalah berjumlah 30 orang dan memilih tingkat kepercayaan 5%. Jadi untuk R tabelnya yaitu 0,361. Karena di sini R hitungnya lebih besar, jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu dikatakan valid. Dan juga seek to toiletnya ini di bawah 0,05. Untuk pertanyaan 2 juga valid karena lebih besar daripada, karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel yaitu 0,464. Untuk pertanyaan 3 juga valid, untuk pertanyaan 4 juga valid, 5 valid, 6 juga valid, 7 juga valid, dan 8 juga valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari total 8 pertanyaan ini itu valid semua. Dan apabila tidak valid itu pertanyaannya akan dihilangkan. Mungkin itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Karena ini sudah valid semua, jadi kita beralih ke uji reliabilitas. Nah, langsung saja. Karena tadi seluruh pertanyaannya itu kita valid, maka di uji reliabilitas ini kita menggunakan 8 pertanyaan karena semuanya itu valid. Misalnya apabila tidak valid itu, misalnya ya pertanyaan nomor 1 itu tidak valid. Jadi untuk uji reliabilitasnya itu kita tidak memasukkan pertanyaan nomor 1 karena kita sudah hilangkan. Nah, lanjut untuk uji reliabilitas, kita tekan analyze, kita pilih scale, tekan reliability analyze. Nah, karena tadi itu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8 itu valid, jadi kita memasukkan semuanya tanpa memasukkan kolom total. Oke. Kita pilih statistik. Kita centang scale of item delete. Oke, lanjut continue. Nah, untuk diuji reliabilitas ini kita menggunakan Chromebase Alpha. Langsung tekan OK. Baik, untuk pengambilan keputusan dari uji reliabilitas ini yaitu jika nilai Chromebase Alpha-nya itu lebih besar daripada 0,06, maka itu dikatakan reliable. Nah, apabila di bawah 0,6 itu dikatakan tidak reliable. Nah, karena di sini nilai Chromebase alfanya 0,67, jadi kuesioner ini bisa dikatakan reliable karena dia lebih besar dari 0,06. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.